Salam Sobat Budaya. Bagi orang-orang dewasa yang sekarang usianya 50 tahunan lebih, tentu masih ingat akan majalah remaja dan anak-anak zaman dulu. Tahun 80-an, 79, tahun 79 kita masih melihat majalah Zaman, anaknya majalah Tempo. Selain itu juga kita mengenal majalah Hai, yang waktu itu penggemarnya begitu banyak. Akan tetapi sekali lagi kita akan melihat majalah ini adalah majalah si Kuncung. Namanya begitu sederhana, Kuncung, yaitu ekor pada topi seseorang, ekor pada topi seorang anak. Maka kita bisa melihat lambang majalah ini atau logo majalah ini, cover majalah ini berhiaskan anak-anak sedang berbaris memakai topi yang ada kuncungnya. Maka itulah majalah tersebut disebut si Kuncung. Majalah ini demikian terkenal pada sekitar 50 sampai 60 tahun yang lalu. Diterbitkan sekitar tahun 55, dan majalah ini sangat dinantikan terbitnya setiap 2 mingguan oleh anak-anak remaja dan anak-anak serta orang dewasa pada masa itu. Covernya tidak terlalu bagus sesuai dengan zaman itu, akan tetapi justru pada kesederhanaan inilah majalah si Kuncung kelihatan begitu menarik. Apalagi kita bisa melihat majalah ini pada bagian depan sudah menyajikan kisah yang langsung bisa dinikmati ketika itu juga. Kisah tentang hal-hal yang aktual. Kita masih ingat kisah M. Sobari tentang seekor monyet yang lucu peliharaannya yang kemudian mati kena setrum. Kita masih ingat kisah anak-anak di Gunung Kidul yang sehari-hari memakan gaplek dan kemudian mengolah gaplek serta memakannya. Masih juga kita ingat kisah tentang penunggu hutan, kisah anak-anak di suatu daerah Jawa Tengah yang mencari ulat-ulat jati untuk dikonsumsi. Semua itu menambah wawasan anak-anak pada waktu itu, sehingga majalah si Kuncung ini sangat dinantikan. Begitu dia datang menjadi rebutan. Ketika itu belum ada majalah-majalah lain. Memang ada tahun 1930-an, kita masih ingat pada zaman Belanda terbit majalah berbahasa Belanda atau berbahasa Melayu Pasar. Tetapi itu tidak lama. Setelah zaman kemerdekaan tahun 45, muncul majalah si Kuncung tahun 55 itu betul-betul menjadi suatu hal yang bacaan yang dinanti-nantikan oleh anak-anak. Kita masih bisa melihat di sini misalnya, ini majalah si Kuncung terbitan tahun 1966 dalam bentuk yang demikian. Sebelum tahun 66 kita tidak memiliki koleksi itu, akan tetapi koleksi kita yang tertua hingga saat ini adalah tahun 66. Harganya masih belum ada harga di sini, Rp50, Rp1,5. Ini bercerita tentang Sari-Sari datang membawa berita. Kita bisa melihat ini ejaannya masih ejaan lama dan gambarnya pun masih sangat sederhana. Majalah semacam ini sekitar tahun 66, pertengahan tahun 60 sangat dinantikan, sehingga orang-orang begitu melihat majalah ini langsung tertarik untuk membacanya. Demikian juga kita bisa melihat gambar majalah lainnya. Ini terbitan tahun 67. Ini bercerita oleh Bubel Sri Bunal.
Ini bercerita tentang keadaan sehari-hari, dan ini menjadi dikenal oleh anak-anak pada masa itu, sehingga menjadi bahan cerita di sekolah. Cerita-cerita semacam ini banyak sekali disumbangkan oleh para pengarang pada masa itu. Tercatat Kak Usman misalnya, ada Seto Mulyadi atau Kak Seto, itu banyak sekali menyumbangkan cerita-cerita semacam itu di majalah Si Kunjung sekitar tahun 70-an. Demikian juga dengan seorang pengarang yang bernama Trim, kita masih ingat itu namanya adalah Trim Suteja. Itu bercerita tentang pendudukan Jati, dan Trim Suteja banyak sekali menyumbangkan cerita-cerita untuk majalah Si Kunjung, sehingga cerita-ceritanya sangat digemari oleh anak-anak. Hingga kini masih sering diceritakan oleh orang tua, oleh anak-anak yang sempat membaca koleksi majalah Si Kunjung. Dalam lembar-lembar tipis majalah Si Kunjung ini, anak-anak diajak berkenalan dengan keanekaragaman budaya Nusantara. Ada cerita tentang oprek tua dari daerah Madura, ada Risterik dari Nusa Tenggara Timur yang menceritakan kisah orang-orang menangkap ikan paus. Kisah orang-orang menangkap ikan paus di daerah Nusa Tenggara Timur, daerah Flores bagian timur, hingga saat ini masih tetap dikisahkan orang. Dan ceritanya tetap sama, tekniknya tetap sama. Dari sanalah banyak orang kemudian mengenal budaya menangkap ikan paus, kebiasaan masyarakat Pulau Adonara, Pulau Lembata, dan orang-orang daerah Larantuka untuk mempunyai budaya yang berbeda dengan sistem mata pencariannya dengan daerah-daerah lain. Informasi-informasi sejarah, informasi-informasi budaya, informasi-informasi tentang kejadian-kejadian yang begitu menggemparkan pada masa itu diketahui oleh orang-orang lewat majalah Si Kunjung.